Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan awal pertemuan dari pengembangan profesional, materi pengembangan profesi. Materi awal ini kita awali dengan membicarakan pendahuluan yang berisi materi potensi intrapersonal dan self-awareness. Dalam materi ini, saya sebagai dosen pengampu, Hari Lutfi, kemudian di Prodi MP, di mana deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah pengembangan profesional ini mempelajari dan mengajarkan kepada mahasiswa agar dapat memahami potensi dalam dirinya, baik itu kelebihan maupun kekurangannya, sehingga mahasiswa diharapkan mampu merencanakan goal setting yang jelas, serta memiliki kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi dan kepemimpinan, sehingga dapat dikembangkan secara optimal di dunia perkuliahan, baik di dunia perkuliahan maupun di dalam pekerjaan. Sehingga diharapkan dapat membangun karakter profesional dalam diri mahasiswa tersebut. Materi ini diperkuat dengan pengetahuan mengenai etika berprofesi dan kode etik profesi. Baik, kita lanjutkan langsung saja pada pertemuan berikutnya ya, bahwa di sini banyak peraturan-peraturan sudah dibicarakan ya. Namun saya skip saja, kita langsung saja bahwa materi-materi perkuliahan ini terdiri dari sebetulnya 16 kali pertemuan ya. 2 pertemuan adalah asesmen, 14 pertemuan adalah perkuliahan ya. Yang pertama potensi interpersonal dan self-awareness ya. Sampai yang terakhir adalah pertemuan tentang kita mengadakan suatu role play, wawancara kerja ya, dan tahapan-tahapan bagaimana tahapan ini diselesaikan secara administrasinya. Ya, kita mulai tahap pertama saja ya. Tahap pertama perkuliahan ini kita akan membicarakan tentang yang pertama langsung saja bahwa kita membicarakan materi tentang interpersonal skill-nya. Definisi dari intrapersonal skill itu adalah bahwa interpersonal skill itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami siapa dirinya dia. Tanpa kita mengetahui kemampuan diri kita sendiri, maka kita tidak akan tahu kemana tujuan arahan kita yang akan kita lakukan. Kita tidak mempunyai goal setting, kita tidak mempunyai apapun. Nah, jadi yang dimaksud dengan interpersonal skills ini adalah sensitivitas seseorang terhadap perasaannya, keinginannya, hal-hal yang mengancam dirinya, dan riwayat hidupnya. Jadi kesimpulannya bahwa yang disebut intrapersonal skill ini adalah kesadaran seseorang terhadap kekuatan yang ada pada dirinya, kelemahan yang ada pada dirinya, dan rencana-rencananya dan tujuan-tujuan hidupnya ke depan itu mau seperti apa. Jadi diharapkan dengan kita mengetahui kekuatan dan kelemahannya, maka kita bisa mengetahui siapa diri kita dan di mana diri kita ini akan berada. Kemudian rencana apa yang akan kita lakukan, dan tujuan-tujuan apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan rencana-rencana tadi, tentunya berdasarkan kepada kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita itu sendiri. Kemudian, kenapa sih kita mempelajari interpersonal skill ini? Tujuan awalnya adalah bahwa kita agar dapat mengenal siapa diri kita. Yaitu yang pertama adalah sebagai kunci sukses seseorang. Yang kedua, memahami perbedaan antara dirinya dan orang lain. Dan yang ketiga adalah pengembangan diri secara optimal. Nah, diharapkan dengan kita mengenal diri kita sendiri, maka kita bisa mencapai kunci kesuksesan kita, dan kita dapat memahami dan mengenal diri kita sendiri dan diri orang lainnya. Kemudian juga kita dapat mengembangkan diri kita sendiri secara optimal setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Ada beberapa indikator seseorang memiliki pengetahuan diri yang baik. Yang pertama adalah dia harus mempunyai self-concept, yaitu mampu menyembuhkan dirinya secara keseluruhan. Yang kedua, self-esteem,
mampu merasakan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Yang ketiga, self-efficacy, itu mampu meyakini kapasitas diri dalam menangani suatu tugas. Dan yang keempat adalah self-confidence, yaitu mampu merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Nah, tiga inilah indikator-indikator seseorang memiliki pengetahuan diri yang baik. Kemudian berikutnya adalah bahwa keunggulan-keunggulan personalnya adalah, satu adalah esensi mengenal diri. Esensi mengenal diri ini adalah mengenali keunggulan-keunggulan personal diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulan personal, ya, berbagai bentuk dan macam kelebihan dalam diri individu kita. Kemudian keunggulan personal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bahwa keunggulan personal bawaan lahir, dan yang kedua adalah keunggulan personal dari hasil usaha kita. Kemudian keunggulan personal ini bisa berupa bakat, ya, di mana definisi bakat ini adalah kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada diri kita. Bentuk kelebihan itu diantaranya adalah bisa berbentuk kecerdasan, kelebihan akademik, kreativitas, kepemimpinan, kelebihan di bidang seni, dan kelebihan pada gerakan fisik. Nah, untuk lebih mengenal lagi jauh kita tentang interpersonal skill ini, maka kita mengenal satu metode tentang interpersonal skill untuk mengetahui siapa diri kita dan di mana kita berada, dan untuk mengetahui juga perbedaan-perbedaan antara diri kita dengan orang lain. Nah, materi itu pertemuan pada hari ini cukupkan sampai di sini saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.